Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotek Yunpra bersama saya Muklis. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengenalkan atau masuk ke tahap pengenalan tentang dasar-dasar PHP ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang box model, itu bahasan terakhir di CSS. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang dasar-dasar PHP ya. Ini bagian dari pengenalan atau pembelajaran aplikasi berbasis web. Oke. PHP, kita langsung saja ya. PHP adalah kependekan dari Hypertext Preprocessor. Ini merupakan bahasa pemrograman web yang dapat disisipkan di dalam script HTML. Nah, PHP itu bekerja di sisi server ya. Tujuan dari bahasa ini adalah membantu para pengembang web untuk membuat web yang dinamis dan cepat. Itu prinsip atau teori dasar dari Hypertext Preprocessor ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mengoperasikan bahasa pemrograman PHP ini. Yang pertama yang kita butuhkan adalah web server. Nah, web server ini fungsinya adalah menjadikan komputer kita sebagai server web ya, di mana di dalamnya akan diinstal Apache semacam ya server side lah ya. Apache IIS Personal Web Server atau PWS ya. Kemudian di dalamnya itu ada PHP server yang kita butuhkan juga dan sebuah database server. Nah, di database yang biasa dipakai itu adalah MySQL, Interbase, MS SQL dan lain-lain. Nah, kemungkinan nanti kita hanya akan sedikit mengenalkan tentang MySQL. Nah, untuk bisa instalasi aplikasi ini kita tidak bisa salah satu-satu nih Apache, PHP dan database, tapi sudah disediakan ya paket aplikasi yang disebut dengan XAMPP atau kita juga bisa menggunakan app shop ya, tapi di sini saya biasa pakai XAMPP ya. XAMPP X itu artinya cross, artinya bisa digunakan di semua platform sistem operasi, bisa di LAM atau bisa di Linux, bisa di Windows ya atau di Macintosh. Walaupun sebenarnya ada sih aplikasi paket untuk server side ini yang khusus, misalkan kalau Windows itu namanya WAM, Windows M ya. Kalau Linux itu namanya LAM ya. Kalau yang teman-teman pakai Macintosh dia bisa pakai MAM ya, tapi mendingan kita pakai yang umum aja dah, berarti XAMPP ya atau app shop. Nah, kalau kita menggunakan XAMPP nanti semua file PHP kita itu harus disimpan di tempat khusus namanya folder htdoc ya, jadi tidak bisa asal simpan kita ya, karena dia membutuhkan server side untuk bisa menjalankan file PHP ya. Oke ya. Nah, kemudian tapi kalau app shop ya nama foldernya www. Tinggal teman-teman aja silakan mau kira-kira yang lebih mudah atau biasa dipakai yang mana, apakah XAMPP atau app shop ya. Oke, kita lanjut dengan pengenalan PHP. Pertama yang harus kita pahami sintaknya dulu ya. Jadi sintak dasar PHP itu dimulai dari lebih kecil tanda tanya PHP. Ini adalah tag pembukanya, open tag-nya lah, kira-kira begitu. Kemudian ini saya simbolkan titik-titik. Ini artinya nanti kode kita apa tuh? Kode yang mau kita masukkan di setelah tag pembuka itu, kalau sudah selesai nanti harus ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Artinya ini satu blok program PHP ini sudah ada dalam sini ya. Ini dibuka dengan tag PHP, ditutup dengan tanda tanya lebih besar ya. Kemudian pada saat menyimpan PHP menyimpannya sama, tapi ingat tadi kita nyimpannya di mana? Di folder htdoc ya. Ini nih di folder htdoc. Kalau kita pakai sum di folder htdoc, kalau kita pakai app shop maka simpan di www ya. Banyak banget w-nya. Nah, nyimpennya sama seperti HTML, extensionnya HTML, kalau CSS extensionnya CSS.
Nah, kalau PHP extensionnya ya PHP ya PHP disimpan dengan ekstensi PHP dan disimpan di server. Tapi dia jika disimpan dalam format HTML, maka tidak dapat diproses dan ditampilkan di web server seperti apa adanya ya. Itu hanya berupa kode-kode saja ya. Seperti itu. Jadi kalau dia murni memang filenya isinya PHP, maka dia disimpan dengan extension PHP. Tapi bisa saja nanti kita akan pelajari bagaimana kalau dalam sebuah file HTML terdapat file PHP, bisa saja begitu. Itu berarti kodenya disisipkan di dalam HTML ya. Dia merupakan bagian dari HTML ya. Berarti nanti dia dibuka di HTML, nanti di dalamnya ada tag PHP, dan kemudian dia ditutup dengan HTML, maka itu disimpan dengan extension HTML. Tapi kalau dia hanya berisi kode HTML atau kode PHP, dibuka dari awal adalah kode PHP dan ditutup dengan kode PHP, maka dia harus disimpan dengan extension PHP ya. Itu ya teman-teman ya. Tuh. Kemudian yang kedua, ada yang harus kita pahami kaidah penulisannya. Dia ada istilah dengan titik koma atau semikolon di sini namanya, titik koma. Jadi setiap baris perintah atau skrip dalam PHP itu harus diakhiri dengan tanda semikolon atau tanda titik koma lah gitu. Jika tidak, maka akan tampil pesan error. Pesan errornya bisa menunjukkan baris tersebut atau baris sebelumnya, kira-kira begitu. Nah, ini kemungkinan ada kekurangan titik koma di akhir script PHP yang kita buat. Itu akan tampil pesan error kalau nggak ditampilkan ya, kalau nggak dimasukkan, ditutup dengan titik koma gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini langsung latihan aja. Ini strukturnya saja lah. Jadi contoh di atas, ini strukturnya kira-kira begini. Oke, ini file, ini namanya file HTML, tapi di dalamnya disisipkan dengan file PHP. Ini kan file PHP di dalam body, nanti di dalamnya ada file PHP, kode PHP. Nah, ini disimpan dengan HTML ya. Nah, hanya saja kalau file di atas itu tidak bisa langsung dibuka katanya. Jadi simpannya di mana tadi? Di localhost, kemudian nama foldernya htdoc, kemudian nama filenya apa ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, nah sebelum kita menjalankannya, ini filenya sudah dibuka, sudah disimpan misalkan, maka kita harus jalankan dulu nih XAMPP-nya. Oke, saya coba. Saya sudah install XAMPP saya ya. Saya cari XAMPP-nya. Mana exam ya? Ada enggak di sini ya? Oke, ini ada SAM control panel ya. Oke, SAM control panelnya kita buka. Kayak kita start ya. Pada bagian mana kita start? Pada bagian Apache. Bagian MySQL juga boleh kita start, tapi ini nanti kaitannya kalau kita sudah masuk database. Kalau belum perlu database, tidak apa-apa, tidak di start. Ya, kita start yang ini aja juga bisa, atau juga boleh kita aktifkan dua-duanya. Jadi diklik tombol startnya, pastikan Apache yang sudah seperti ini, PID-nya dan portnya sudah aktif ya. Begitu juga MySQL-nya ya, jadi tinggal di klik saja startnya, nanti dia akan aktif seperti itu. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ini sudah aktif ya berarti ya. Ini boleh di minimize, juga boleh di close, tapi tidak boleh di quit. Artinya kalau di quit tutup berarti dia dikeluar ya. Tapi kalau ini hanya ditutup saja atau ini hanya di minimize saja, saya tutup misalnya gini, maka dia akan tampil di sini tuh. Ada masih aktif posisinya ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Iya, kita lanjutkan. Ya, ini ada kode sederhana kita bakal buat nanti tampilnya seperti ini sintak dasar ya. Tapi kita buat sendiri ya nanti ya. Kita mulai. Oke, kita buka. Oke ya, teman-teman. Selain kita buka browser dulu ya. Oke, kita buka browser, coba kita jalankan. Cara menjalankannya begini, localhost ya, enter. Nah, ini SAM-nya yang sudah jalan, yang kita sudah running tadi ya. Ini sudah kita running, kita testingnya adalah dengan cukup menuliskan localhost, maka nanti dia akan tersimpan ya. Ya, itu localhost ya.
Kemudian kita akan biar enak nih, kita buat sebuah file apa dulu di mana nih? Di Htdoc. Ini kebetulan SAM-nya saya install di sini. Teman-teman harus belajar install dulu ya. SAM-nya ini sudah saya install. Nah, filenya disimpan di sini. Jadi nanti akan terbentuk sebuah folder nama SAM. Nah, nanti kita buka folder Htdoc. Nah, di sini kita akan nyimpannya. Jadi semua file kita simpan di sini. Biar rapi kita tambah sajalah di sini sebuah folder baru dengan nama PHP dasar. Usahakan tidak pakai spasi ya. PHP dasar ya. Nanti semua file PHP-nya akan kita simpan di sini. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita akan coba buka code editor. Kalau code editor sudah tahu ya. Kemarin kita sudah main di HTML dan di PHP, di CSS juga kita menggunakan code editor yang sama. Di sini saya gunakan code atau Visual Studio Code ya. Saya pakai Visual Studio Code. Saya klik aja. Nah, ini kerja yang kemarin ya. Kita tutup aja dulu, close folder. Oke, nah ini kita baru mulai ya. Coba kita sedikit perbesar dulu ya biar kelihatan ya. Ctrl plus ya. Oke, biar kelihatan ya. Tuh kelihatan teman-teman ya. Ini kita tutup. Ya, kita buat sebuah file baru. Kita open folder dulu, open folder. Kita buka folder kita tadi. D, kemudian exampp. Duh, besar lagi dia jadi. Htdocs PHP dasar ya. Select folder. Oke, yes trust ya aja ya. Ini sudah ada PHP dasar, kita tinggal new file saja, new file. Kita kasih nama apa ya? Pertama latihan 1.php. Benar enggak ya? Oke, titik PHP. Apa tadi? Kita tulis dari mana perintahnya? PHP di tab. Nah, ini nih enaknya. Enter. Gitu, salah ya. Kita Ctrl Z saja, kita tulis ini itu namanya snippet ya. PHP atau mana yang benar nih? Oh, bukan. Ini dipakai untuk ini ya. Ini untuk apa ya? Untuk snippet ini ya apa? Icon itu ya. Kita buat manual saja enggak apa-apa. Tak PHP begitu. Ya. Oh, salah enggak mau lagi dia ya. Nganggu tuh. Enggak apa-apa dah, kita pasti aja enter gini ya. Nanti ditutup pakai apa? Seperti itu. Berarti di satu tak PHP ya. Oke, kita save dulu dengan tidak ada isinya. Nggak mau ditutup deh kalau tidak ada isi. Kita kasih dulu namanya echo. Echo. Kita kasih apa namanya? Ini latihan PHP pertamaku. Titik koma. Oke, bisa. Ini boleh ditutup, boleh enggak ya. Tapi biar HP kita tutup lah. Maaf. Benar nggak? Oh, maaf. Oke, iya, sip. Sip. Hilang juga dia. Artinya dia kasih kemudahan. Ini boleh ditutup, boleh juga enggak. Kalau kita tutup boleh, enggak juga boleh ya. Mungkin saya simpan, dia hilang sendiri, enggak apa-apa ya. Artinya paling enggak itu tutupnya, kira-kira begitu ya. Sip. Benar, kita sudah punya sebuah file latihan dengan nama latihan 1. Terus gimana kita lihat nih, benar nggak ada filenya? Oh, udah ada filenya. PHP source file ya. Ini ekstensinya begitu dia, PHP source file. Coba nih jalan enggak? Kita coba jalankan di sini. Bagaimana cara menjalankannya? Tetap di localhost, kemudian kita tinggal masukkan nama folder kita tadi, PHP dasar. Enter. Itu sudah ada latihan 1. Saya klik ya, latihan 1. Kan keluar ya. Ini latihan pertamaku. Tuh. Bisa dipahami teman-teman ya?
Itu kira-kira. Jadi kita sudah kenalkan aplikasi apa aja yang kita butuhkan, kemudian kita sudah buat sebuah latihan satu dengan nama nama filenya latihan 1.php dan hasilnya ya seperti inilah kira-kira hasilnya ya. Latihan 1, ini latihan pertamaku. Oke, kita lanjut untuk latihan berikutnya. Coba kita lihat materi kita. Oke, ini sudah masuk ke variabel kita ya. Oke, kita kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang algoritma pemrograman, ini saya pikir secara teoritis sudah paham itu variabel ya. Jadi variabel tuh sederhananya begini nih, ada kayak tempat sebuah tempat lah, baskom kayak apa namanya itu. Jadi dia fungsinya adalah untuk menyimpan data. Jadi jika kita ingin menyimpan sebuah nilai berupa angka atau string yang nilainya bisa berubah-ubah, maka kita bisa membuat variabel terlebih dahulu. Ya, jadi kalau ada sebuah tempat misalnya di sana ada sayuran, ada buah-buahan, atau ada sayur, ada bayam, ada kangkung. Wah, ini berarti ini fungsinya untuk menyimpan sayur-sayuran nih. Atau bisa kita fungsikan dia untuk nyimpen buah-buahan juga nih. Ada apel, ada jeruk, ada mangga. Oh, berarti ini dia fungsi untuk menyimpan buah-buahan begitu. Nah, begitu juga logika sebuah variabel ya. Logika sebuah variabel, jadi dia fungsi untuk menyimpan sebuah nilai lah kira-kira begitu. Jadi kita membuat sebuah tempat yang nanti dia berfungsi untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, nilai itu bisa berupa angka atau juga bisa berupa string dan nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, ada aturan penulisan variabel, jangan lupa ya. Pertama, dia harus diawali oleh huruf, nggak boleh diawali oleh angka variabel tuh. Atau bisa juga selain huruf diawali dengan garis bawah begini atau kita istilah dengan namanya underscore ya. Nah, kemudian nama variabel hanya boleh ditulis dengan huruf, angka dan underscore. Jadi awalnya adalah dia hanya bisa ditulis dari 3 kriteria ini, huruf, angka atau underscore. Ya, tapi harus diawali dengan huruf atau underscore ya. Artinya dia tidak boleh menggunakan simbol seperti koma, minus ya. Tanda petik tidak boleh itu. Dia tidak diterimanya. Kemudian nama variabel harus terdiri dari satu kata dan dapat dipindahkan atau dipisahkan maksudnya ini ya, bukan dipindahkan. Kita ganti aja deh. Dipisahkan. Nah, gitu, dipisahkan dengan underscore. Misalnya variabel saya, maka kita mau pisahkan antara saya dengan variabel dengan kata variabel dengan saya, maka cukup dengan menambahkan underscore. Variabel underscore saya begitu ya. Kemudian nama variabel harus diawali dengan tanda dolar. Ini berarti di sini mestinya dong. Begitu. Penulisan nama variabel harus diawali dengan tanda dolar. Oke ya. Ini ada sebuah contoh pakai file HTML, nanti di dalamnya kita sisipkan tapi kita simpan dengan extension PHP ya. PHP kata selamat pagi kawan. Selamat pagi kanco. Itu bahasa berapa mulinya ya. Ehu kata. Nanti yang dicetak adalah katanya seperti itu. Oke, kita mulai. Oke, kita buat dulu file baru ini, kita tutup aja enggak apa-apa. Kita file baru dengan nama apa nih? Latihan 2. Tapi namanya kasih apa? Variabel ya. Variabel titik php, variabel titik php, enter. Ya, kita tulis ini dia pakai HTML tadi enggak apa-apa. Oke, kita gini aja. Ya, kalau mau pakai HTML enggak apa-apa sih sebenarnya. HTML di sini kita masukkan. Enaknya kalau pakai HTML nanti kita bisa atur-atur tuh di title barnya ya. Misal ini variabel. Oke. Kita save. Turun ke bawah. Nanti di body ini baru kita tulis tuh. PHP. PHP. Enter. Nanti kasih tutup. Oke ya. Kita enter lagi di sini. Kita tuliskan apa nama variabelnya? Dolar
kata, ya, sama dengan apa tadi isinya? Benan nih. Selamat pagi kawan. Oke, selamat pagi kawan. Tambah aja lah kawan-kawan. Jadi enggak sendirian nih. Oke, titik koma jangan lupa. Enter. Baru kemudian kita panggil. Eho dolar kata. Titik koma sip. Oke, ini kalau dia disisipkan dia tidak hilang nih. Tapi kalau kita main di sana tadi yang tadi hilang ya. Bener nggak nih? Selamat pagi kawan-kawan. Eho kata. Ya, kita sip. Coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Oke, gini kita hapus. Jangan lupa localhost PHP dasar enter. Tuh ada 2 kita ya. Kita klik yang variabel 2. Selamat pagi kawan-kawan. Logika kerjanya seperti apa? Jadi pertama, PHP akan membuat sebuah variabel dengan nama kata, dan variabel kata itu terdapat sebuah nilai yang tipenya string. Sebuah kata dengan sebuah kalimat, selamat pagi kawan-kawan. Nah, untuk mencetak kata selamat pagi kawan-kawan ini, kita tidak perlu menuliskan ulang seperti halnya di latihan pertama ya. Tapi kita cukup tuliskan saja nama variabelnya. Ingat perintah echo itu digunakan untuk menampilkan hasil ya. Echo, print, dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk menampilkan hasil ya. Cukup dengan memanggil nama variabelnya saja, maka nanti dia akan ditampilkan selamat pagi kawan-kawan itu. Oke, tadi kita sudah berhasil di latihan yang kedua. Ya, begitu ya. Ya. Ya, selanjutnya kita akan nanti. Oke. Kita selesaikan. Ini ribut anak ini ya. Kita masuk ke menampilkan tulisan. Oh, ini eho ya. Ini sudah kita bahas sebenarnya. Ya, menampilkan tulisan di dalam PHP ya, pakai eho di sini contohnya ya. Jadi sebenarnya kita pernah menampilkan tulisan dengan eho, tulisan yang ditampilkan berupa tulisan biasa atau segala. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam eho. Nah, ini ya. Jika menuliskan tanda titik 2 atau petik 2 dalam teks jangan menuliskan tanda petik 2 di dalam teksnya gitu ya. Bukan petik 2 ini ya, jadi tanda petik-petik begitu. Jika terpaksi banyak tak salah nih materinya. Jika terpaksa harus menuliskan petik 2, maka berikan tanda slash. Ya, tanda slash sebelum titik 2. Oh, ini mengatur paragraf ini ya. Paragraf. Sebagai ganti tanda titik 2, Anda juga dapat menggunakan petik 1. Oke, ini ya. Ya, ini kita menampilkan paragraf ya. Jadi bagaimana cara mengatur ya. Cara mengatur paragraf di dalam PHP ini ya namanya ya. Jadi ini contohnya PHP echo P align center ini rata tengah, P align right ini rata kanan. Ya, ini begitu ya. Jadi petik kedua ini adalah komentar dari echo, sedangkan P align ini adalah untuk memfungsikan perintah ini ya. Ya ini ya, teman-teman bisa cobalah ini ya. Bisa coba ini. Ini untuk membuat rata kiri, rata kanan. Walaupun sebenarnya kita juga bisa lakukan di HTML. Jarang nih dilakukan di PHP bisa ya. Dia dilakukan di HTML-nya. Tapi kalau mau coba enggak apa-apa. Ini coba. Kita coba lagi ya. Alignment itu namanya. Paragraf ya. Paragraf. Coba kita buat file baru dengan nama latihan 3 paragraf titik PHP HTML. Oke, kita masuk sini. Paragraf ya. Paragraf.
grab zip, kita turun ke bawah di body, biasa kita buka dengan PHP, tutup PHP ya. Oke, langsung echo ya, biasa kita echo, kita buat tanda petik begini, apa tadi namanya, P. Oh, ini P ini apa namanya ya? Ya sama seperti di HTML. Apa tadi? Ya, P align sama dengan center. Ini rata tengah ya gitu ya. Jadi P align, P aligned sama dengan center. Mana backslash ya? Mana saya lupa nih backslash. Oke nih. Center. Benar enggak ya? Sini agak lupa nih kayak gini nih. Oke, kita lihat benar nih ya. Benar-benar tuh ya, center. Oke ya. Baru kita tuliskan di sini teks ini rata tengah ya. Rata tengah, kemudian kita tutup dengan garing P. Gitu ya. Jangan lupa teman-teman apa nih? Titik koma. Kemudian contoh kedua nih, echo. Kita buat P juga, align juga, sama dengan, kita juga bisa menggunakan petik satu begitu ya. Misalnya rig ht. Begitu ya. Apa nih? Sispasin enggak apa-apa, langsung teks ini rata kanan. Oke. Ya. Titik koma, kita save coba. Jalan enggak dia? Teks ini rata kanan. Tuh, bisa ya? Teks ini rata tengah, teks ini rata kanan. Ini sudah penggunaan paragraf ya. P itu berarti tag HTML tapi untuk paragraf ya. Ya, paragraf ya. Yang variabel tadi paham ya? Jadi yang pertama kita sudah bicara tentang variabel, ini hasilnya. Kemudian yang kedua yang berikutnya kita sudah bicara tentang echo. Ini komentar ya. Jadi kalau komentar itu ya dia tidak ditampilkan ya. Jadi biasanya komentar ini digunakan untuk menampilkan pesan, bisa pagar, bisa slash, bisa pagar slash, atau bisa ini biasanya dipakai lebih dari satu ya. Jadi pagar bintang itu lebih dari satu ya. Hasilnya tidak ada apa-apa hasilnya. Jadi kalau kita buat nih paragraf komentar tuh begitu ya. Latihan 4 ya. 4 komentar titik php HTML ya. Kita buat sini komentar ya. Komentar ya. Oke, kita buat di sini. PHP bisa komentar tuh bisa pagar begini ya. Ini adalah komentar, atau tidak apa-apa sih sebenarnya, ini adalah komentar. Atau misalnya kita buat gini nih, slash 2 kali. Kita tulis ini adalah baris kode simpan data misalnya gitu ya. Tapi kita juga bisa buat gini kalau misalnya dia lebih dari satu baris nih. Kalau lebih dari satu baris, maaf. Kalau lebih dari satu baris dia slash bintang ya. Kita tulis
ini adalah komentar, kita enter, nanti kita tulis ini adalah baris kode simpan data. Tutup dengan apa? Bintang slash, ya begitu ya. Sip. Oke, sip. Ini tidak ada hasilnya, ini hanya kalau ini kalau misalnya kalau kita mau hasil begini dia seperti tadi echo tanda petik 2 ini adalah kode, ya, kodenya. Bisa begitu. Jadi yang tampil hanya ini saja sebenarnya. Save. Coba kita jalankan. Back. Maaf, back lagi. Hapus ya. Komentar. Itu tidak tampil. Yang banyak tadi nggak tampil. Nah, ini nggak tampil. Tapi yang EO saja yang tampil ya. Jadi kalau dia berwarna hijau ini, kemudian karena kita tulis pagar, ini artinya dia hanya komentar saja, keterangan, kira-kira begitu ya, keterangan. Maka nanti dia hasilnya tidak akan ditampilkan ya. Oke, itu teman-teman ya hasilnya. Jadi kita sudah ada 4 file latihan. Nanti kita akan lanjutkan masuk ke operator ya. Operator aritmatika, perbandingan, dan logika. Demikian tuh pertemuan pertama ini di PHP dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.